Kalau itu dilakukan di dalam suatu proses pertarungan yang apple to apple, berhadapan-hadapan, oke. Tapi ketika itu digunakan atau menggunakan aparatus negara, itu baru hajab si rajab bin mustajab. Kalau bahasa Jawanya kosong gendong lali. Ya. Kalau sudah diberikan kuasa kadang suka lupa, Bang Willy. Ya, ini Eva bisa membayangkan kita tidak mendapatkan intimidasi, teror, atau ancaman, tantangan dari kompetitor yang sama-sama balapan, ibarat orang balapan di sebuah race gitu ya, dari disenggol gitu ya, di kepot gitu ya. Tidak ya, tapi ini dari panitia nih. Hah? Ini yang kalau kata Mas Anies itu ya gimana yang punya ini lomba pacu karung ini anak ketua panitia, bahkan ada guyonan Eva. Ada lomba mirip Charlie Chaplin gitu. Pesertanya Charlie Chaplin sendiri. Charlie Chaplin juara 2. Loh, kenapa? Yang juara 1 anak ketua panitia katanya. Itu guyonan ya Bang Willy, tetapi kalau prakteknya sangat membahayakan, tidak lucu sama sekali Bang Willy. Eva bisa bayangkan. Saya 495 hari yang Pak Surya setir tadi, kami berjalan berkeliling Indonesia. Pak Surya perintahkan mendampingi Anies keliling. Di Banten sini, Eva bayangkan ketua panitianya hilang jam 12 malam. Ketua panitia Ya. itu mengundurkan diri dan hilang, tak bisa ditelepon, tak bisa apa-apa. Kami datang ke masyarakat Baduy, belum pernah sejak Indonesia ini ada, masyarakat Baduy itu ikut musrenbang, tahu-tahu dijemput oleh aparat untuk kemudian kita datang ke sana, masyarakatnya nggak ada. Dan yang paling tragis kan kita lihat rumah Pak Wahidin Halim dilempari ular kobra. Untung ular kobranya tidak keluar dari jaringnya itu kok. Wah, itu hal-hal yang kemudian luar biasa. Perizinan luar biasa, Eva. Jadi waktu di Aceh misalnya, ketika kita ingin membuat acara sama Anies, Partai Nasdem, izin nggak keluar sama sekali. Akhirnya kami pindahkan itu ke lapangan di depan kantor DPW Partai Nasdem Aceh, dan malamnya itu diserakin di 2 mobil telur busuk. Itu suatu hal yang benar-benar, ya kalau kampanye kemarin kita nggak dapat izin, kita mengalami beberapa hal gitu. Termasuk hari ini juga ada beberapa PO bus ya sebenarnya kemarin untuk datang ke Jakarta International Stadium yang tidak dapat izinnya juga Bang Willy. Apakah ini juga jadi kerikil-kerikil dalam perjuangan ini bukan yang hanya dilakukan? lagi kerikil ya. Ya kalau kerikil itu suatu hal yang lumrah ya, tapi ini suatu hal yang sistematis. Saya bilang ini kejahatan. Baik. Jadi karena apa? Ini menggunakan kekuasaan yang sifatnya state power. Nah, ini yang kemudian memundurkan demokrasi kita. Yang harus kita ingat, Eva, ini yang kemudian secara manifest menjadi ancaman bagi senjakalanya demokrasi kita. Baik. Apa sih basis dari demokrasi? Itu 2 minimal, Eva. Freedom of expression, dan yang kedua adalah pemilu yang diselenggarakan secara jujur, adil, langsung dan bebas. Ketika ini tidak terjadi, artinya ada something wrong yang kemudian yang orang ingin kemudian membuat ini mundur. Nah, ini yang kata Pak Sukidi yang sempat saya sampaikan tadi, ini setback. Baik. Kita lupa bahwasanya ini gejala, tanda-tanda kode keras bagi lahirnya sebuah otoritarian baru atau totalitarian baru, karena tidak seharusnya aktor-aktor yang bermain melakukan ini itu mereka aparatus negara. Baik, inilah yang mengancam demokrasi dan lebih luas yang dirugikan kembali lagi adalah rakyat ya. Bukan hanya rakyat. Bukan hanya tapi rakyat. Kita hanya sebagai sebuah negara bangsa. Ingat apa? Ini benar-benar mundur. Kita yang selama ini bebas berserikat, bebas mengungkapkan pendapat, bebas bisa saling berbeda, apakah kemudian akan diberangus? Orang dengan gampang dikriminalisasi, orang dengan gampang kemudian ditangkap, hanya kemudian berbeda pikiran atau berbeda aliran atau berbeda pandangan. Baik. Ini yang kemudian, ya Anies bukan orang jahat. Pernah di satu bandara, ya saya sebut di Surabaya gitu ya. Tahu-tahu kami ini dilarang masuk, sementara ada kelompok politik lain di sana bebas melakukan. Anies tuh mau kencing aja, semua toiletnya dikunci. Saya bilang, bro, kami ini kesini ini
menunaikan bagaimana negara ini bisa lebih maju. Ini calon presiden mengorbankan jiwa, raga, dan semuanya untuk memajukan keadapan kita ini. Terus diperlakukan oleh semena-mena, diminta KTP-nya, difoto, harus membuka atribut. Itu perlakuan yang benar-benar semena-mena. Ini yang kemudian kita harus lihat, kita tidak ingin, Anis bilang tadi, kita tidak ingin terjebak pada dendam-dendam seperti ini, order-order seperti ini. Betul. Tapi kita mengedepankan welas asih, kita mengedepankan kasih sayang. Untuk itulah kemudian ini yang menjadi faktor pembeda. Iya. Jadi sekali lagi, apa yang diingatkan oleh Pak Surya itu adalah wake up call. Kita buat apa berpemilu kalau kemudian merusak tatanan apa yang pernah kita solidkan ini. Demokrasi ini lahir atas sebuah kehendak zaman yang berdarah-darah, memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Ya, Bang Willy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.